Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu menjalankan ibadah puasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu sekalian menjadi orang yang bertakwa. Kaum muslimin yang dimuliakan dirahmati Allah. Berbicara tentang ibadah puasa, banyak hal yang perlu kita cermati, kita pahami, dan kita implementasikan dalam kehidupan keseharian. Untuk kali ini, saya mengajak kita semua menyimak bahwa ibadah puasa dapat mewujudkan kesalehan individual menuju kesalehan sosial. Yang dimaksud dengan kesalehan di sini adalah seorang atau sebagai seorang individu akan lahir menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu merupakan buah atau hasil dari ibadah puasa yang kita lakukan. Jadi orang yang berpuasa adalah orang yang mencerminkan kesalehan secara individual karena kekuatan spiritual yang dimiliki lewat ibadah puasa. Hanya orang yang beriman adalah orang yang mampu menjalankan ibadah puasa. Mengapa demikian? Karena panggilan dalam Al-Quran secara jelas dan tegas bahwa orang yang beriman adalah orang yang merasa terpanggil untuk menjalankan ibadah puasa. Seperti kita ketahui bahwa ibadah puasa dalam Islam adalah salah satu rukun Islam yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang balik dan berakal. Mengapa demikian? Karena ibadah puasa selain merupakan kewajiban juga kebutuhan. Artinya, setiap manusia yang menyatakan dirinya telah beriman, telah menyerah diri, tunduk patuh kepada ajaran Islam, maka kewajiban itu kemudian menjadi bagian dari kebutuhannya dalam kehidupan keseharian. Agar terbukti bahwa seorang itu menjadi orang-orang yang soleh, maka ibadah puasa merupakan jawaban untuk dijalankan dalam keseharian. Salah satu hikmah ibadah puasa itu ialah meningkatkan kejujuran seseorang, yaitu bahwa hanya dirinya dan Allah yang mengetahui persis bahwa seorang tersebut tengah menjalankan ibadah puasa. Jadi kalau ada seseorang mengatakan bahwa dia tengah menjalankan ibadah puasa, maka kemudian pertanyaannya adalah, benarkah dia tengah berpuasa? Maka dirinya dan bersama Tuhan yang mengetahui persis bahwa memang betul-betul dirinya telah menjalankan ibadah puasa. Karena itu, kejujuran semacam ini tidak bisa dipungkiri. Karena boleh jadi ada seseorang mengatakan dirinya berpuasa, tetapi sebaliknya justru dia makan dan minum. Makan dan minum yang membatalkan ibadah puasa. Atau dia berbohong, atau dia menipu, kemudian mengurangi nilai ibadah puasa yang dilakukan. Nah, karena itu salah satu hikmah menjalankan ibadah puasa itu adalah kejujuran. Nah, kejujuran ini adalah merupakan fondasi dalam melakukan segala hal.
Apakah dia ingin menjadi orang yang soleh, itu harus berangkat dari kejujuran. Apakah dia ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi kehidupan dirinya, keluarga, dan masyarakat, justru juga berangkat dari kejujuran. Nah, karena kejujuran itu, kalau kita perhatikan lebih jauh, salah satu sifat dari Rasulullah SAW. Di antara sifat Rasulullah itu mengajarkan tentang berbuat yang benar, yaitu dengan syiddiq. Nah, syiddiq ini kemudian akan melahirkan kepercayaan, apa yang disebut dengan amanah. Jadi syiddiq, amanah. Jadi syiddiq dan amanah ini merupakan dua kosakata yang melekat di dalam setiap individu tatkala dia ingin melakukan kesalehan individual untuk mewujudkan kesalehan sosial. Para pemirsa, kesalehan sosial tidak mungkin terwujud, tidak mungkin terimplementasi dengan baik tanpa kesalehan setiap individual. Kenapa? Karena kelompok sosial merupakan kumpulan dari setiap individu. Artinya bahwa terciptanya komunitas sosial itu karena sejumlah individual berhimpun dalam sebuah komunitas, apakah dalam organisasi, juga dalam kelompok masyarakat, bahkan juga dalam bernegara. Nah, saya meyakini bahwa ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini akan menjadi momentum untuk kembali kepada jati diri manusia agar mampu berbuat benar atau syiddiq dan mampu berbuat amanah atau jujur. Para pemirsa, keyakinan itu menurut hemat saya sangat beralasan. Mengapa? Karena di tengah suasana pandemi COVID-19 saat ini, kita memang tengah membutuhkan sebuah kondisi masyarakat yang dimana masyarakat ini betul-betul mampu mewujudkan kedisiplinan. Bayangkan, tidak ada ajaran agama dalam Islam, bahkan rukun Islam, kecuali dengan ibadah puasa yang paling disiplin. Setiap kali kita imsyak, yaitu menahan diri, mengendalikan diri, kita berhenti makan minum, berhubungan dengan suami istri, dan seterusnya, yang membatalkan ibadah puasa. Dan begitu juga sampai waktunya kita berbuka puasa, ya, maka kita kemudian secara keseluruhan berbuka puasa. Jadi luar biasa kedisiplinan yang diajarkan dalam menjalankan ibadah puasa. Nah, kalau mayoritas umat Islam Indonesia mampu menegakkan kedisiplinan yang tertib, ya, suka antri, suka menepati janji, suka berjamaah, bersama-sama, berdermawan, maka ini akan menurunkan angka COVID-19, bahkan saya berkeyakinan bisa menjadi momentum untuk melandainya angka COVID-19 yang saat ini kita ketahui bahwa penyebaran COVID di Indonesia masih sangat tinggi. Kaum muslimin yang dimuliakan dirahmati Allah, oleh karena itulah sekali lagi di momentum Ramadan tahun ini kita berharap banyak hal. Yang pertama, berharap melandainya COVID-19, ya. Karena apa? Karena kita secara kompak bersama-sama, ya, menegakkan kedisiplinan dalam rangka mewujudkan kesalehan sosial, dan sekaligus juga kita mampu untuk keluar dari pandemi COVID-19. Dan yang kedua, tentu saja Ramadan tahun ini kita yakini mampu mewujudkan kesalehan sosial bagi kita setiap individu, yaitu dengan dasar iman dan takwa. Dan sekaligus juga ibadah puasa di bulan Ramadan ini mari kita jadikan sebagai ikhtiar untuk bersama-sama membangun, memperkuat, memperkokoh kebersamaan, kekompakan kita untuk mewujudkan kesalehan sosial sebagai bukti bahwa masyarakat Indonesia
adalah masyarakat yang memiliki solidaritas sosial dan kohesivitas sosial yang kuat untuk menjadi masyarakat yang adil, makmur, yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Walakum minkum nasrullah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.